Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Abasa diulangi ayat 21, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla, sungguh, lamma yaqdi, belum memenuhi, ma amarohu, apa yang Allah perintah pada dia. Sungguh manusia itu belum memenuhi apa yang Allah perintahkan pada dia. Jadi manusia itu sebenarnya belum sama sekali melaksanakan perintahnya Allah itu, apalagi 100%. 1% aja belum. 0,0001% aja belum. Yang hampir 100% hanya Rasulullah Muhammad SAW. Kok bengok-bengok di sana ya? Agak maju, suruh maju. Drik, coba Drik. Suruh pindah, agak cepat Drik. Gue cambuk enak agak nangel-angel. Sepak ono kau. Sepak ono. Agak cepat disepak iya. Suruh memenuhi di situ. Nah, kene Jono suruh memenuhi dulu di sini. Masih ada tempat enggak di situ? Cepet yang sebelah sana dulu, yang sana, bukan yang sini, sana. Saduken situk loro dadi. Sing lor dhewe kon pindah rene. Jiwiren, aja kadang ngomong, jiwiren.
untuk mencari ilmu itu modalnya cuma satu. Jadi cari ilmu itu modalnya hanya satu, yaitu apa? Tawadhu atau sopan. Itu aja, diajak sopan ya. Kalau tidak sopan ya tidak bisa dapat ilmu. Syaratnya mencari ilmu adalah mengagungkan ilmu. Termasuk mengagungkan ilmu adalah sopan pada majelis ilmu. Kalau kamu berani teriak-teriak, jangan jauhan, di dekat sini aja, gitu loh. Kalau yang di jauhan itu kamu setan. Tapi kalau di dekat sini, yaitu kamu akan dibina, ya kan? Jangan sampai kamu terlambat, ya. Abah melambatkan diri memang sengaja dilambatkan agar muridnya tidak terlambat, ya. Kalau urusan kebaikan kamu terlambat, itu na'udzubillah alamatnya alamat jelek. Urusan dunia saja terlambat, misalnya sandalmu hilang kemudian kamu ridho, itu alamatnya bagus. Tapi kalau kamu bertempat di tempat sholat itu belakang atau tidak di depan, itu alamatnya jelek. Kemudian cara mengatur itu, cara pengatur ya diatur, cepat-cepat diatur dengan omongan. Kalau sudah nggak mempan omongan ya tindakan saja, itu sudah menjadi kemestian, ya. Orang tidak bisa jadi pemimpin kalau dia tidak bisa dipimpin. Banyak orang yang nggak bisa dipimpin kemudian diserai jadi pemimpin, hancur-hancuran, ya. Tapi untungnya dia menyesal. Iya ya, dulu saya dipimpin tidak mempan, sekarang saya harus memimpin orang yang tidak ada laporan ini, sehingga hancur-hancuran. Sudah terlanjur modalnya diperbesar, ternyata karena tidak ada laporan dari bawah bahwa dagangannya tidak laku, maka hutangnya sangat banyak. Karena hutangnya banyak sehingga dia sudah nekat sana sini menagih hutang, kan kasihan. Jadi modalnya mencari ilmu adalah tawadhu. Tawadhu itu termasuk adalah mengagungkan ilmu, yaitu mengagungkan tempatnya ilmu. Rugi kalau kamu jauh-jauh sudah meninggalkan rumah, tapi ternyata di sini tidak dapat ilmu gara-gara sesuatu yang kecil saja. Satu yang sangat kecil kamu jadi permasalahan.
Ini ngaji ini sebenarnya bukan tugasnya Abah, tugasnya Ustadz-Ustadz. Hanya Abah saat-saat ini masih mengharapkan mengkader kalian jadi Ustadz. Ya, dikader jadi Ustadz. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran sementara bukunya belum ada. Makanya nanti kalau sudah bukunya ada akan disampaikan Ustadz. Sementara ini sambil nyusun, ya sambil kamu tulis, kemudian mudah-mudahan siap jadi Ustadz. Sangat banyak sudah orang yang bodoh dengan Al-Quran. Cara mengamalkan banyak yang tidak tahu. Yang mondok di sini aja ada yang matur belum bisa mengkader loh. Padahal itu baru cara mengajar baca tulis saja ada yang mengeluh. Bagaimana nanti cara mengamalkan? Makanya kamu bisa atau belum bisa mengamalkan, sudah ditulis ya sampaikan gitu aja sambil belajar mengamalkan. Kalau kamu tidak mulai dari usia muda, tidak bisa. Apa tua sudah kamu sudah repot dengan keluarga kamu. Yang dulu-dulu dipersiapkan sejak muda saja kadang-kadang sudah nikah, habis sudah perjuangannya, tidak ada perjuangannya. Ya, yang dipersiapkan sejak muda itu nikah, maka perjuangannya sudah luntur. Nah, makanya yang seperti itu jangan diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla sungguh, lamma belum, yaqdi putus atau selesai atau menyelesaikan atau melaksanakan. Yaqdi melaksanakan ma amarahu apa yang Allah perintahkan padanya. Cara mengamalkan yaitu kita menyadari bahwa kita belum melaksanakan perintah Allah sepenuhnya. Kita belum melaksanakan perintah Allah sepenuhnya, atau tidak gitu aja, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah sepenuhnya. Oleh karena itu kita laksanakan tetapi tidak sombong. Nah, oleh karena itu kita laksanakan tetapi tidak sombong. Jadi tetap menyadari bahwa kita belum bisa melaksanakan, tapi kita laksanakan sebisanya saja. Nomor 2, kita mencari syafaat pada nabi atau ulama. Kita mencari syafaat pada nabi atau ulama. Jadi manusia biasa itu pasti tidak bisa melaksanakan perintah Allah sepenuhnya. Misalnya puasa. Puasa itu yang sebenarnya adalah puasa khususul khusus. Ada puasa orang biasa, yaitu sekedar tidak makan minum mulai subuh sampai maghrib dan tidak melakukan hubungan suami istri. Itu puasanya orang biasa. Sebenarnya bukan itu
perintah puasa itu. Perintah puasa yang seperti itu adalah dalam rangka mendapat syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Itu aja. Yang sebenarnya adalah ada puasa khusus. Puasanya orang khusus, yaitu itu ditambah tidak menggunakan jasad untuk yang dibenci oleh Allah, tidak menggunakan mata untuk yang dibenci oleh Allah, demikian juga telinga, tangan, dan kaki. Itu sudah agak khusus karena nggak banyak orang yang bisa begitu. Tidak menggunakan mulut untuk mengucapkan yang dibenci oleh Allah, tidak menggunakan mata untuk melihat yang dibenci oleh Allah. Kemudian ada puasa khususul khusus, yaitu hanya beberapa orang saja. Se-Indonesia ada 9 orang, itu sudah lumayan. Puasanya orang khususul khusus, yaitu apa? Tidak terputus sirinya dari mengingat Allah. Jadi mulai sahur sampai buka itu terus ingat pada Allah. Kalau ada terputusnya sedikit maka batal puasanya. Itu loh, nggak ada yang bisa menjalankan kecuali Rasulullah atau ulama. Makanya lamma yaqdi ma amarah, belum kalian melaksanakan apa yang Allah perintah. Itu puasa. Sholat juga demikian. Sholat sebenarnya adalah pokoknya pada waktu sholat nggak boleh batal. Batalnya ulama, yaitu batalnya orang khususul khusus adalah apabila lupa dari mengingat Allah, batal sudah. Artinya apa? Kita itu belum bisa menjalankan perintah Allah sesungguhnya. Oleh karena itu kita belajar menjalankan perintah Allah tapi tidak sombong. Nomor 2, kita mencari syafaat dari Rasul atau ulama. Misalnya apa? Kita sholat, puasa, zakat, seperti syariat itu aja, sudah dapat syafaat dari Rasulullah. Ya. Kalau orang mengatakan tidak ada syafaat, wah, nggak bisa masuk surga. Sudah. Ulama saja cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Ulama itu sama ulama saling mencintai, saling menghormat, mengagungkan. Nah, kalau sudah tidak mendapat syafaat dari Rasul, dari ulama, sudah nggak bisa masuk surga. Mana sholatnya yang diterima? Tidak ada yang terima. Mana puasanya? Nah, syafaat itu sangat perlu. Makanya kita jaga akhlak kita pada Rasul. Ya. Dijaga akhlaknya. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sungguh belum manusia itu melaksanakan perintah Allah. Cara mengamalkan kita sadar bahwa kita belum mampu melaksanakan perintah Allah 100%, tetapi kita belajar melaksanakan perintah Allah. Jangan mengaku telah bisa sholat khusyuk, tapi kita belajar sholat khusyuk. Jangan mengaku adil, bisa adil, tetapi kita belajar adil. Falyanzuril insanu ila ta'amih,
fal yang zuri, maka hendaklah melihat al insanu manusia ila ta'amihi, pada makanannya. Tadi sudah disebutkan pada ibu-ibu, satu yaitu kita memperhatikan makanan kita haram atau tidak, ya, haram atau tidak. Nomor dua, kita kita perhatikan makanan thayyib atau tidak. Thayyib atau tidak artinya apa? Menyebabkan hisab atau tidak. Thayyib dalam kurung menyebabkan hisab atau tidak. Saya ulangi, thayyib dalam kurung tidak menyebabkan hisab. Nomor tiga, kita lihat makanan untuk kita sebut asma Allah, ya kan? Untuk kita sebut asma Allah. Fal yang dzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memandang makanannya. Satu, apakah haram atau tidak? Kita lihat makanan kita haram atau tidak. Haram atau tidak itu ada dua. Satu yaitu karena memperolehnya, karena mencuri, karena berjudi, karena dan lain sebagainya, menipu dan sebagainya. Kemudian nomor dua adalah haram karena zatnya itu haram, misalnya bangkai, kemudian darah dan daging babi. Bangkai adalah semua yang mati, yang asalnya hidup kemudian mati tanpa disembelih, itu bangkai. Kemudian dibagi menjadi dua, bangkai yang hanya hidup di air, tidak bisa hidup di darat, maka itu halal, dikecualikan, itu halal seperti hadis Rasul. Selain itu, maka yang bisa hidup di darat haram. Termasuk ada beberapa jenis yang tidak bisa disembelih. Jika itu hanya hidup di darat, maka haram. Bisa hidup di darat haram. Apa? Semua jenis reptil itu bangkai haram. Yang dimaksud adalah pokoknya bisa hidup di darat. Semua jenis reptil, apa saja ya, cicak, apalagi tekek, buaya, ular, komodo dan semuanya. Kemudian semua jenis serangga. Serangga itu mesti bangkai, nggak bisa disembelih, nggak punya aliran darah yang sempurna. Serangga, jangkrik, ya, laron, entung, ya, semuanya sudah. Semut, ya, siapa yang makan semut? Lah itu apa? Tawon itu. Tawon kalau sudah hidup ya bangkai. Tawon kalau sudah hidup bangkai. Nah, tawon yang bercampur dengan madu ya bangkai, hanya di makfu. Ya. Semut masuk ke dalam minuman, bangkai, ya bangkai. Haram, tapi kalau sulit memisahkannya, dimaafkan oleh Allah. Itulah karena Allah Maha Pemaaf. Ya. Bangkai di samping haram juga najis. Set ya haram, ya. Tapi kalau misalnya set itu berada di buah, misalnya buah mangga, nah setnya kecil-kecil, sulit dipisahkan, kemakan ya dimakfu, tetap haram, cuma dimakfu, dimaafkan. Disitulah enaknya Islam, dimaafkan. Pokoknya tidak niat memakan set gitu aja, ya. Tidak niat makan set.
Kemudian yang haram jelas, yang halal jelas. Kalau ada yang tidak jelas, yang samar-samar, maka syubhat. Maka syubhat gitu aja sudah. Kemudian sekali lagi yang dihalalkan, bangkai dihalalkan adalah ikan dan belalang. Ada yang mengkiaskan laron dengan belalang, jangkrik dengan belalang. Ya, tetapi orang yang mengagungkan ayat Al-Quran, memuliakan ayat Al-Quran, tetap takut dengan larangan bangkai. Sebab pengecualian itu harus jelas. Yang dikecualikan belalang ya sudah belalang, nggak usah macam-macam lagi. Abah sampaikan tadi kenapa kalau ada orang yang mengatakan jangkrik itu halal, ya minimal syubhat, tapi jangan diolok orang tadi. Ya, mungkin itu dia dasarnya belalang, dikiaskan dengan belalang. Tapi sebenarnya usul fikih, pengecualian itu hanya berlaku yang dikecualikan saja. Ya kan? Semua orang yang laki-laki harus duduk di depan. Nah, misalnya, kecuali penghuni rumah ini, misalnya, penghuni rumah ini jika perempuan boleh. Ya berarti bukan berarti yang dikecualikan hanya 1-2 saja, enggak semuanya. Oh ini yang dikecualikan di penghuni rumah ini perempuan boleh, berarti perempuan semuanya itu boleh. Oh enggak, itu enggak pengecualian namanya ya. Usul fikihnya yang dikecualikan hanya berlaku untuk yang dikecualikan saja. Ya. Tidak bisa dipakai kias-kias lagi. Kias misalnya yang dikecualikan penghuni rumah ini, ternyata penghuni rumah ini ternyata perempuan. Oh berarti semua perempuan itu boleh. Nah, salah kan ya. Jadi kecuali ikan dan belalang. Ingat, kalau pernah makan yang diharamkan oleh Allah, ya, itu akan menyebabkan di dunia ini sulit untuk menjadi baik. Sulit menjadi baik. Mudah untuk menjadi jelek. Ya. Mudah untuk menjadi jelek, sulit untuk menjadi baik. Itu yang paling bahaya. Siksa di dunia itu yang paling bahaya itu. Orang kalau sudah terbiasa makan barang haram misalnya, diajak mondok itu sulit. Ya. Diajak mondok sulit. Kalau diajak maksiat cowopet itu ya. Cepat ya. Tapi kalau diajak mondok kebaikan sulit. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya istighfar dan banyak sedekah. Ini memperhatikan makanan. 1 halal atau haram. Nomor 2 yaitu thayyib atau tidak. Thayyib itu adalah tidak menyebabkan hisab. Contohnya, makan kalau sudah lapar dan sebelum kenyang sudah berhenti, kemudian diniati untuk Diniati untuk mengagungkan Allah, itu namanya thayyib. Jadi thayyib itu bukan bergizi, salah itu kalau mengatakan thayyib itu bergizi, ya. Itu mungkin yang ngomong itu adalah pabrik susu atau pabrik makanan, ya. Mereka belum pernah melanglang buana ke alam hisab. Kalau sudah pernah ke alam hisab, ada dunia itu tidak ada apa-apaannya. Makanya mengartikan Al-Quran itu tidak berani urusan dunia. Ya, tidak berani urusan dunia. Kalau dikatakan bergizi, berarti puasa itu jelek. Ya atau ya? Puasa itu jelek kalau dikatakan bergizi.
berarti lapar itu jelek. Makanya untuk santri pondok kurang gizi itu sudah biasa ya. Jangan terlalu kamu makan banyak-banyak ya. Kalau kamu makan banyak-banyak syahwat kamu tinggi ya. Kalau sudah begitu kamu ngelamun saja ya. Hah? Diajak ngaji kamu ingat bukan ngajinya Abah tapi apa? Ngelamun anak perempuan-perempuan ya. Makanya makannya itu diperhatikan. Itu namanya thayyib ya. Hendaklah kamu perhatikan makan kamu. Kenapa kamu syahwatnya tinggi? Karena makan kamu nggak kamu perhatikan. Ya. Biarlah kurus-kurus dikit, nanti aja kalau sudah nikah gemuk nggak apa-apa ya. Ya, Andrik. Engkau nes nikah nggak apa-apa, gemuk-gemuk nggak apa-apa ya. Mau perang ono musuhe ya. Jadi nomor 2 adalah thayyib. Thayyib itu tidak menyebabkan hisab. Hisab itu adalah alam pemakaian dunia. Berarti jika pemakaiannya itu berlebih, maka dihisab. Walaupun halal, dihitung. Tapi kalau yang dipakai itu terpaksa atau untuk mengagungkan Allah, untuk ibadah, maka bukan sekedar tidak dihisab, bahkan menjadi sarana masuk surga. Orang kalau makan niatnya agar kuat nanti ibadah, makan sahur agar kuat menjalankan puasa, maka dicatat bukan makan, tapi dicatat puasa. Nah itu, hendaklah memperhatikan makanannya. Ya, makanan itu diniati untuk mengagungkan Allah, untuk ibadah. Jangan terlalu kurang. Makanya zakat itu kalau diberikan pada orang semuanya, zakat 100% atas penghasilan bukan lebihannya, maka nggak boleh, nggak baik itu juga. Sebab dia sendiri harus menghamba pada Allah. Ada makanan untuk sahur ya 10 orang. Ternyata diberikan semuanya pada 10 orang lain, sehingga dia sendiri tidak kuat puasa. Dosa itu ya. Ini hendaklah memperhatikan makanan. Kemudian nomor 3 apa? Apa? Kita lihat makanan yaitu untuk menyebut asma Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu belajarannya anak-anak kan biasanya untuk mau mulai makan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, kalau sudah mahasiswa mestinya setiap titik, setiap nasi, satu butir nasi itu Bismillah ya, kalau bisa ya. Sebab apa? Kalau kamu nggak latihan begitu, umurnya habis, sudah tidak bisa menjalankan kebaikan yang banyak. Itu. Jadi fal yang zuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu melihat pada makanannya, termasuk melihat makanan untuk disebut asma Allah. Allahumma amin. Gini aja, barangkali ada pertanyaan. Dulu pernah disampaikan Abah, kalau ada pertanyaan ditulis saja. Ditulis ya, kemudian
mungkin pertanyaan hari ini, malam ini dijawab besok. Ya. Nanti Abah akan langsung menjawab tanpa membaca siapa yang bertanya, ya kan? Nanti Abah membaca, tapi tanyakan pada temannya dulu, pada teman-temannya, nanti jawabannya apa, sehingga Abah mungkin menjawab, mungkin tidak, diistikharah dulu apakah perlu dijawab atau tidak, ya kan? Kalau memang pertanyaan perlu dijawab, ya dijawab langsung, ya, tanpa disebut namamu, biar kamu ndak sombong, ya. Jadi itu aja yang perlu diperhatikan, ya. Makanan itu hendaknya diperhatikan, dilihat makanannya halal atau tidak. Nomor 2, thayyib atau tidak. Thayyib itu baik, maksudnya apa? Terpaksa saja, atau diniati untuk apa, ya, sehingga tidak dihisab. Allahumma amin. Ini penting sekali makanan itu. Ada orang tuanya suka makan barang haram, anaknya itu nakalnya bukan main. Kalau diajak kejahatan cepat sekali, ya, nafsunya luar biasa. Tapi kalau diajak kebaikan ada saja penghalangnya. Memang kenyataannya terhalangi. Kadang-kadang sakit lah, ya. Kemudian diajak berjuang, maka kecelakaan lah. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Terus saja berjuang. Mudah-mudahan kecelakaan dan sakit dan sebagainya itu menjadi menjadi obat daripada yang dulunya makan-makan itu haram. Oleh karena itu makanya santri semuanya disuruh oleh Abah untuk wiritan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barangkali dulunya orang tuanya itu suka makan barang haram, tidak tembus pada anak. Seperti Nabi Ibrahim, ayahandanya, orang tuanya itu orang kafir, sudah gampang gitu aja, orang kafir. Tapi Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya, akhirnya tidak tembus pada Nabi Ibrahim. Ya. Apalagi kamu yang makan barang haram. Makanya orang sedekah itu adalah pembersihan darah. Karena apa? Orang makan barang haram itu kalau sudah dimakan jadi darah. Darah jadi macam-macam. Mulai dari jadi rambutnya sampai jadi kuku kaki, ya, kukunya kaki. Itu asalnya darah itu semuanya. Coba nanti dimusyawarahkan, ya. Misalnya besok hari Jumat itu jangan ada yang Jumatan, laki-laki Jumatan tidak di tempatnya, ya. Jangan ada. Kemudian semuanya mestinya kan harus wiritan, ya kan? Sampai selesai wiritan, ya. Wiritan setelah Jumat itu akan menghapus dosa-dosa. Termasuk perbaikan darah juga. Makanya diajak itu imamnya membaca Al-Fatihah berapa kali? 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu semuanya wajib ikut. Kemudian jangan terlalu panjang. Siapa imamnya, ya sudah itu aja, doa sudah cukup. Ya. Semuanya diajak.
Ya dengan duduk, jangan berubah dulu. Kecuali kalau kamu sudah jadi wali. Tapi apa bisa kamu jadi wali? Ya bisa saja ya. Allahumma amin. Ada dulu wali itu yang dilatih setelah duduk, kemudian dilatih untuk apa? Wiritan itu dengan berdiri. Setelah itu dengan berjalan-jalan. Tapi ya gitu, enggak wiritan diajar. Berjalan-jalan kok enggak wiritan diajar. Ditendang. Ya sampai semper-semper betul. Ya dilatih untuk wiritan sambil berdiri, wiritan sambil berjalan-jalan. Nah, sehingga apa? Ulama itu kelihatannya secara fisik berada di bumi, tapi sebenarnya dia naik ke alam malakut. Itu sudah terbiasa. Nah, untuk kamu belajar duduk dulu aja lah, ya. Seumur hidup duduk saja itu sudah bagus. Kemudian yang putri kalau jaga jangan rame. Jangan rame. Sebenarnya itu agar dijaga, agar anak MI itu adalah disuruh jangan Jumatan di kelas, suruh masuk ke masjid. Nah, bagaimana caranya? Apa seperti malaikat diem bawa cambuk gitu aja? Jadi pokoknya dikasih tulisan dilarang Jumatan di teras ini. Nah, untuk laki-laki ditulisi aja. Kemudian kalau ada anak ditunjukkan dengan isyarat saja, jangan rame-rame kamu, ya. Bawa cambuk atau apa. Biar Jumatannya di masjid, ya. Akhlak seperti itu sangat berarti, ya. Kamu walaupun ngomong-ngomong seperti ini, dingajikan apa seperti ini, nanti kalau kamu ikuti dengan akhlak yang bagus, maka kamu dapat ilmu, bisa masuk ilmu itu. Tapi kalau kamu tidak akhlak, ya tidak bisa. Mudah-mudahan manfaat. Ya, setelah ini apa? Musyawarah atau apa? Yang dimaksud musyawarah itu, misalnya UK itu musyawarah dengan yang diukai satu kelas itu, dimusyawarahkan. Dicatat. Siapa yang bagian mencatat kegiatan apa? Mulai dari subuh sampai zuhur. Adakan petugas 2 orang atau berapa. Dari siswa tidak apa-apa. Jadi UK itu hanya membina saja. Mana catatannya dari subuh sampai zuhur. Oh, ini tadi pada waktu sekolah itu setelah istirahat itu terlambat berapa menit, sekian menit, catat dulu, ya. Jadi ada buku catatan kejadian yang dicatat itu yang tidak masuk, yang bermasalah itu aja. Jadi misalnya tanggal, nomor, kemudian kolom tanggal, hari tanggal, setelah itu pelanggar, siswa yang melanggar, ya, santri yang melanggar siapa, kemudian jenis pelanggarannya apa, penyelesaiannya bagaimana. Paham? Itu hendaknya ada yang bagian nyatat begitu, mulai subuh sampai zuhur, kemudian zuhur sampai maghrib, maghrib sampai subuh lagi. Misalnya pelanggaran maghrib sampai subuh, yaitu pada waktu tidur jam 9 tidak tidur tapi ngobrol sampai jam 10. Nah,
maka dicatat, diingatkan, minimal diingatkan. Bahkan sebenarnya UK itu bertanggung jawab sampai anak ini mandi atau tidak mandi, gitu loh. Seolah jadi orang tuanya. Begitu gampang. Kalau berkali-kali catatannya, yang catatan bagian subuh zuhur, itu kok anak ini tidak pernah mandi, ya itu aja yang punya potensi bermasalah, itu aja diingatkan. Ya, itu misalnya. Kalau urusan mandi mungkin diingatkan saja, tapi kalau urusan sholat itu harus ditekankan. Ya, urusan sholat harus tekankan. Terus setelah itu 2 hari sekali mungkin ganti yang UK-nya rapat sama UK, ya kan? Rapat sama UK, mungkin seperti itu, ya. Dipimpin oleh koordinatornya. Jadi pesantren benar-benar ada yang belajar jadi ustadz, ada yang belajar jadi kiai. Sehingga kalau kamu keluar sudah siap jadi kiai. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi